yang tadinya gue mau marah, cuma ketika gue ngeliat ke muka Akbar, itu bukan muka Akbar bang. Jadi yang gue lihat jelas itu mata yang menyala. Jadi si badannya bener badan Akbar, kayak baju yang dipakai itu baju Akbar. Cuma yang gue lihat dari mukanya itu bukan muka Akbar bang. Setelah kita sampai di rumah 2 hari setelah itu, gue dapat kabar dari kakak gue, itu dari kakaknya si Akbar, bahwasannya si Akbar ini ternyata ruh atau sukmanya ini masih tertinggal di Gunung Sumbing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Yoga. Iya. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Nah, kesibukan lagi apa nih sekarang? Kuliah aja sih bang. Masih kuliah? Iya. Besi aja. Oh enggak ya? Sorry Bang. Oke nih Bang, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih Bang? Gunung Sumbing bang. Di Gunung Sumbing ya? Ya. Itu pada tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahunnya 2022 bulan Mei. Lo simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, biar nggak terjadi kesalahpahaman nantinya. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Yoga, lo bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi. Ataupun lo bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. di bulan Mei nih Bang, yang di awal cerita tadi lu sempat menjelaskan sedikit ya, bahwa saja ada salah satu rombongan lu yang sukmanya itu masih tertinggal nih di Gunung Sumbing. Nah, di sini ada orangnya juga nih Bang. Mohon maaf ya Bang ya, gua diizinin ya Bang buat cerita ya. Oke, diwakilkan sama Bang Yoga nih Bang ya. Nah, lu siap Bang nih buat menceritakan tentang pendakian lu pada saat itu? Siap bang. Oke, dan semua ini udah dapat izin lah ya dari narasumber langsung nih, dari tokoh utamanya langsung lah ya. Nah, lu bisa jelasin lagi nggak sih Bang dari awal hingga kejadiannya dan hingga lu bisa turun lagi ke rumah nih? Silakan Bang Yoga. Pas di bulan Mei itu kan ada libur panjang dari hari Sabtu, dari hari Jumat sampai Minggu. Itu kan libur panjang. Nah, gue punya 2 saudara gue ini kan pekerja, jadi gue ngatur waktunya itu biar mereka dapat ikut juga. Nah, gue bilang ke saudara gue, yaudah lu atur mau naik ke gunung mana. Awalnya mereka ngajuin Gunung Sindoro. Tiba-tiba H-10 ngubah, jadinya ke Gunung Sumbing. Karena mereka maunya itu, ya gue mengiyakan.
mengiyakan untuk ke Gunung Sumbing karena mereka yakin untuk bisa ke Gunung Sumbing. Kita packing nih jam 3 kita packing, kumpul semuanya. Si Akbar ini temen gue tiba-tiba sakit detik itu juga. Kayak badannya tiba-tiba nggak enak, kayak meriang dan lain sebagainya. Dan gue coba tanya lagi ke dia, gimana, yakin gak buat berangkat? Dia bilang ke gue, ini cuma minum obat aja nanti sembuh. Oh yaudah, gitu kan. Kayak dari dia yang sakitnya aja udah yakin. Jadi yaudah gue berangkat. Nah, kita udah selesai packing, barang-barang udah ada semua. Dari rumah kita naik losbak ke terminal BSD. Awalnya gue pesen tiket tuh di terminal Poris. Gue pesen tiket bis itu di terminal Poris. Karena saudara gue ini si Adit belum pulang jam 6. Mau gak mau gue bilang ke bis ini kan dia ngelewatin jalur terminal BSD. Gue bilang yaudah kami ke terminal BSD aja, gue gituin ke bisnya. Akhirnya si bis nungguin 15 menit juga di sana dengan nelponin gue terus tuh pokoknya. Sampai gue juga kayak kesel, kata gue kayak gak sabaran banget nih. Terus saudara gue pulang, kita berangkat semuanya dengan supir yang udah marah-marah. Iya. Gue nyampe di sana, itu buat gue kayak sesuatu yang udah ada tanda-tandanya lah. Ibarat kata, lu berangkat ubah planning ke gunung, terus dari jam bisnya itu tiba-tiba kayak bener-bener maksa banget gue sama anak-anak di situ, kayak ngejar-ngejar banget sama bis tuh. Tapi akhirnya kita tetap jalan. Di bis itu biasa aja semuanya, kayak ada yang tidur dan lain sebagainya. Kita sampai di terminal Wonosobo itu jam 6 arah ke 7. Oke, setengah 7 lah ya. Ya, pokoknya jam segitu kita sampai di terminal Wonosobo. Dari terminal Wonosobo kita naik charter mobil losbak. Karena kita Sumbing Piagarung naik losbak langsung turun di depan base camp, Bang. Oke. Turun di depan base camp, kita simaksi, terus packing ulang karena kan simaksinya ngecek barang lagi, ada berapa barang yang gue bawa dan lain sebagainya kan. Packing ulang, terus si Akbar ini kondisinya ternyata masih belum fit. Nah gue tanya lagi ke dia, gimana, yakin gak? Nah dia bilang ke gue, kayaknya butuh istirahat aja deh, kasih gue waktu buat istirahat deh 30 menit. Ayo udah, akhirnya gue mutusin buat ya udah istirahat dulu aja di situ base camp. 30 menit dia pakai buat tidur, gue pakai buat packing. Setelah packing selesai, gue bangunin Akbar. Gimana, masih mau berangkat nggak? Dia bilang, ayo berangkat, aman kan? Karena dari si Akbarnya ini udah agak yakin gitu, dia bisa. Jadi akhirnya kita pesan ojek. Jadi dari base camp itu gue naik ojek, Bang, ke pos 1. Dari base camp ke pos 1 itu naik ojek. Itu pengalaman pertama gue sih, Bang, naik ojek dari base camp ke pos 1. Kayak gue kan kayak hobi motor juga kan, motor-motor trail. Nah diboncengin gitu, kayak rasanya tuh anjing banget kayak. Oh iya itu yang naik motor dibonceng di depan ya? Iya, kayak Oke, gitu. Kayak badan kena setang dan lain sebagainya kan. Tuh gue nggak habis pikir situ ada baru kali itu gue diboncengin deg-degan. Karena kiri jurang, kanan jurang kan. Udah setelah itu kita sampai di pos 1. Nggak ada basa-basi lagi, kita langsung ngegas dari pos 1 itu. Pos 1 jalan menuju pos 2. Sebelum pos 2 kita berhenti dulu di warung. Di warung kita ngerokok, minum es dan teh dan sebagainya. Ada yang di toilet. Nah niatnya tuh gue mau ngambil air di toilet. Cuma pas gue lihat airnya kayak minuman yang udah berwarna. Kurang bersih lah. Iya, kayak gitu. Jadi gue nggak jadi di situ. Setelah itu kami lanjut lagi ke pos 2 jalan. Nah si Akbar ini karena ada sumber mata air tuh yang ngalir di arah ke pos 2. Nah si Akbar ini dia ngambil air di situ, sekaligus cuci muka juga. Nah setelah itu kami jalan lagi. Gue jalan lagi sama anak-anak. Nah di perjalanan itu gue selalu ngerasa gini, Bang, gue kan sweeper. Gue posisi gue paling belakang, gue ngitung barisan, ngitung rekan-rekan gue. Nah gue
dalam hati kayak ngerasa ada yang kurang terus. Tapi gue hitung 6. Oke. Tapi gue ngerasa kok ada yang kurang orang gue. Kok teman-teman gue, saudara gue ada yang kurang. Tapi gue hitung lagi 6. Gue hitung lagi 6 termasuk gue ya, 6 orang. Karena gue itu pun gue keep sendiri. Karena gue masih belum yakin bener-bener kayak pemikiran gue yang itu bener atau enggak. Jadi nggak gue ceritain ke yang lain. Soalnya bener ada 6 orang, tapi perasaan gue nggak ada 6 orang. Yaudah, akhirnya kita jalan itu sampai di pos 2 kita masak dulu. Pos 2 masak. Jadi dari pos 2 itu gue langsung makan duluan. Habis makan, kita selesai makan, kita ngelanjut. Kita ngelanjut ke pos 3, area camp. Terus kita jalan menuju situ. Kita berhenti di dekat warung. Gue lupa nama posnya itu kayak gimana, tapi yang jelas itu ada warung. Nah, di warung itu si Akbar udah mulai nyeleneh omongannya. Oke. Kayak dia ngomong hal-hal yang banyak, kayak ngeremehin orang lain, terus kayak udah ngelantur lah omongannya di situ. Terus si Akbar ini kayak bener-bener kurang fit posisinya di situ. Badannya langsung turun lagi di situ dia. Oke. Posisinya kan kita bawa keril itu 5, 1 depek. Nah, tadinya tuh gue niatan udah gue atur si Akbar ini sama si saudara gue gantian depek keril, depek keril. Cuma karena kondisi Akbar nggak sehat, kurang fit, jadinya Akbar terus bawa depek. Terus akhirnya kita setelah gue ngerasa Akbar udah ngelantur, kita jalan lagi menuju pos 3. Nah, di perjalanan pos 3 itu gue ngerasa kayak gimana lagi, perasaan gue yang tadi gue udah omongin, yang gue bilang gue ngerasa ada yang kurang orangnya. Nah, yang gue lihat itu dari Akbar, karena si Akbar ini beda. Kayak bukan, gue kenal dia itu dari kecil, ibarat kata kayak gue sering main ke tempat dia, gue kenal dia, cara bercanda dia dan lain sebagainya gue kenal, dan gue ngerasa itu bukan dia. Oke. Dari situ gue udah ngerasa kayak gitu banget. Sampai akhirnya gue mutusin kayak gini bang, karena si Akbar badannya kurang fit dan kita nggak bisa bener-bener ngejar berenam. Gue bagi dua rekan gue ini buat ngelanjut duluan, pasang tenda. Dia gue suruh jalan duluan, 2 orang. Nah, gue berempat jalan bersama. Nah, ketika gue jalan bersama, gue ngerasa kayaknya nggak bisa kalau kita jalan bersama terus. Nah, 2 orang ini gue pecah lagi buat jalan lebih dulu, biar cepet-cepet bantu pasang tenda, kalau bisa sekaligus masak. Kayak gitu. Nah, gue nemenin si Akbar. Si Akbar ini ngelantur terus pokoknya. Ngeluh, banyak omongan-omongan yang nggak biasa dikeluarin sama dia. Oke. Nah, karena gue nggak mau dia terus-terusan ngelantur, namanya di gunung. Akhirnya gue maksain buat dia, ayo kita jalan aja pelan-pelan, nggak apa-apa. Daripada kita duduk ngantur. Nah, akhirnya kita sampai, gue sama Akbar itu sampai di pos 3 itu camp area 1, maghrib. Gue sampai tuh maghrib di situ. Ternyata tenda belum kepasang bang. Tenda belum kepasang. Gue lupa di mana saudara gue sama temen gue ini masih pemula. Oke. Jadi kayak masang tenda itu kayak premnya masih pada salah. Dan lain sebagainya. Prem yang harusnya buat di depan dipasang di tengah. Oke. Yang nggak bakal keangkat tuh tenda. Jadi pendek gitu ya. Iya, di situ. Jadi dingdek terus, dia muter-muter terus di situ. Ya akhirnya mau nggak mau gue lagi yang pasang premnya dan lain sebagainya, sambil dibantuin anak-anak kan dan lain sebagainya. Akhirnya tenda kepasang. Itu posisi maghrib itu dingin banget bang. Gue akuin Sumbing dingin banget maghrib itu pas masang tenda. Terus akhirnya tenda kepasang, rapiin dalam, kita masak. Masak itu jam 7.30 atau 50 itu kita selesai masak, kita makan. Nah, si Akbar ini setiap makan dari pos 2 dan selanjutnya itu selalu muntah bang. Oke. Jadi makan muntah. Jadi perutnya nggak keisi dia, makin down aja tuh badannya dia. Nah, setelah kita makan,
kita udah ngambil posisi tidur. Posisi tidur itu di jam 9-an. Di jam 9-an kita posisi tidur. Gue belum benar-benar tidur di situ posisinya jam 9-an. Dan mulai ngerasa hawa panas itu di jam 10 bang. Jadi pas jam 10 itu gue baru ngerasain gunung tuh panas. Oke. Gue kira gue doang yang ngerasain di dalam tenda itu panas. Gue pakai sleeping bag, jaket. Pertama kali gue naik gunung kayak gitu, sleeping bag, jaket, tapi kepanasan. Biasanya itu gue kedinginan, di Gede aja gue pakai lengkap. Itu kedinginan, ini Sumbing loh. Ini Sumbing kok kepanasan. Oke. Kayak ada yang aneh gitu. Iya. Soalnya di maghrib itu yang pas gue masang tenda itu tuh dingin banget bang. Tapi kok tiba-tiba berubah gitu. Nah, gue lepas jaket, baju tuh di dalam SB. Gue pikir gue doang kan yang ngerasain panas ya. Ya udah, gue tidur kan. Tidur dengan keadaan yang panasan kayak gitu dalam SB. Gue tutup muka gue. Terus nggak lama itu di jam 10.30 atau 40.50, gue nggak tahu secara detailnya jamnya. Si Akbar, gue nggak tahu kalau Akbar yang bangunin ya. Yang gue tahu samping gue tuh ada yang ngebangunin. Cuma ngebanguninnya kayak bukan teman atau saudara gue. Separah-parahnya saudara atau teman gue ngebangunin gue, ngegoyangin bang. Goyangin. Cuma pas gue dibangunin itu dipukulin. Badan, bagian kaki itu dipukulin. Dan nggak tahu kenapa perasaan gue bilang jangan buka sleeping bag gue, jangan buka, biarin aja, cuekin kayak gitu. Makanya nggak gue buka, nggak gue respon. Sampai akhirnya dia kayak mau bangun, itu dia ngepelintir kaki gue kayak gitu. Dia ngepelintir, gue tetap mesti nggak ngerespon. Nah, nggak lama dari pelintiran itu kan gue masih dalam keadaan sadar kan, belum tidur. Nah, gue dengar suara air ngucur. Gue dengar suara air ngucur. Gue pikir hujan. Karena kan suhu panas kan. Biasanya kalau suhu panas itu hujan bakal turun. Melekep gitu. Gue pikir kayak gitu. Wah, tenda bocor. Gue pikir kayak gitu kan. Pas gue buka, ternyata si Akbar ini kencing. Kencing di dalam tenda, di samping telinga gua. Nah, yang tadinya gua mau marah, cuma ketika gua ngeliat ke muka Akbar, itu bukan muka Akbar bang. Jadi yang gua lihat jelas itu mata yang menyala. Jadi si badannya bener badan Akbar, kayak baju yang dipakai tuh baju Akbar. Cuma yang gue lihat dari mukanya tuh bukan muka Akbar bang. Yang tadi yang gue mau marah, gue juga takut bang. Pas ngeliat matanya menyala gitu, ya gue cuma bisa diem aja bengong kan, sambil main tatap-tatapan sama dia. Itu serem, gue akuin. Gue pertama kali naik gunung, gue baru kali itu ngalamin hal yang buat gue ngerasa, kok gini ya naik gunung. Kok bisa terjadi ya sama gue. Udah, setelah gue main tatap-tatapan sama si Akbar ini, dia posisinya kan diri tuh. Gue main tatap-tatapan, hitungan detik gue gak bisa spesifik detiknya berapa. Dia langsung ngambruk lagi badannya. Dia badannya ambruk lagi. Karena yang gue lihat bukan muka Akbar, cuma badannya. Jadi ya udah, gue akhirnya mutusin buat ngambil tisu, gue lapin air kencingnya. Nggak lama, hitungan semenit atau 2 menit, si Akbar sadar dengan amarahnya. Dengan amarahnya di mana dia bertanya, kok gue telanjang? Kok celana gue nggak ada? Di situ dia langsung linglung nyari celananya, pasang lagi. Terus dia kayak bertanya-tanya kan, kayak kok celana gue kemana? Kayak ngomong sendiri kan. Terus sampai dia mikir, dikiranya tuh gua sama anak-anak yang bercanda kayak gitu. Kayak ditelanjangin gitu ya? Iya, kayak gitu. Nggak lucu nih bercandanya, kayak gitu dia teriak. Nah, gak lama juga si Jaki bangun yang samping gua, dia nanya ada apa. Posisinya gua mesti nge-keep ya di situ. Gua mesti nge-keep cerita gua nggak ceritain ke siapa-siapa.
gue bilang aja si Akbar tadi ngigo, gue gituin. Sekarang ini air tumpah, gue gituin kan. Air apa? Si Jaki nanya air kencing. Dikira bercanda, si Jaki. Ya udah, akhirnya dia bantuin gue ngelapin air kencing di situ. Setelah itu udah tuh, gue buat bener-bener keep semuanya, jangan ceritain dulu pada detik itu, karena gue paham betul bahwasannya saudara temen gue itu masih pemula, pasti ada suges yang buruk banget. Nantinya bakal terjadi hal-hal yang buruk lagi, dan gue nggak mau itu terjadi, makanya gue keep di situ. Untungnya saudara gue ada yang paham sama gue. Nah, dia mutusin buat nyeduh kopi. Saudara gue nyeduh kopi, akhirnya kita ngopi dulu. Tapi sebelum itu si Jaki ini masuk angin. Perutnya sampai kentut-kentut terus kan dia. Kentut-kentut terus, dia minta dianterin buat buang air besar. Cuma kondisinya gue habis ngelihat hal kayak gitu, dan gue nggak berani sama sekali buat keluar posisinya di situ. Akhirnya gue beralasan ke dia, gue nggak bisa buat nganterin lu, badan gue lagi enak, gue gituin aja. Untungnya dia memaklumi, akhirnya dianterin sama saudara gue yang satu lagi, si Pras. Dianterin lah dia tuh. Terus setelah itu gue ngopi kan, ngobrol-ngobrol sampai jam 12. Gue ngambil posisi tidur lagi. Cuma posisi tidur gue ini udah berubah. Yang tadinya nih si Jaki, nih si gua, di sini Akbar, di sini Delon. Gue ubah, di sini kan ada si Pras, di sini ada Adit. Nah, gue langsung ngambil posisi di sebelah sini. Gue langsung ngambil posisi di sebelah sini, Bang. Nggak samping sama Akbar ya? Iya, gue langsung ngambil posisi sebelah sini, dekat bagian pinggiran tenda tuh. Nah, gue ambil posisi sebelah sini. Dan gue merasa salah juga ngambil posisi sebelah sini nih. Karena salahnya di bagian sebelah sini berisik ngorok, sebelah sini berisik kentut. Jadi udah gitu brengseknya nih kentut. Kan gue pakai sleeping bag. Sleeping bag kan sampai muka tuh, sampai habis. Itu kentut ngincer hidung sampai masuk tuh. Udah nggak hilang itu gitu. Iya. Kata gue. Jadi ngelekep tuh gue dalam SB tuh. Anjing lah kata gue. Kata gue di sana berisik, di sini kebauan, serba salah di situ gue. Akhirnya gue paksain aja buat tidur, karena kan gue udah kayak punya tekad gue harus summit lah besok gitu. Jam 3 pagi gue bangunin saudara gue pada. Nah, gue tanyain, ada yang mau summit attack nggak? Akhirnya tadinya tuh niatnya berlima summit attack. Gua, Pras, Adit, Delon, sama Jaki. Itu mau summit attack. Cuma si Akbar kan nggak bisa summit attack posisinya, karena badannya tambah down di situ. Akhirnya si Jaki karena badannya juga masuk angin, dia mutusin buat nemenin Akbar. Kenapa dia berani buat nemenin Akbar? Karena gue nggak ceritain. Mungkin kalau gue ceritain, dia pun ikut summit attack. Mau badannya sakit kayak gimana, dia pasti bakal ikut. Pasti dipaksa gitu. Iya, gue yakin di situ. Yaudah, dia akhirnya nemenin Akbar. Gue summit attack itu jam 3.40-an. Summit attack jalan berempat, doa dulu. Setelah doa kita jalan pelan-pelan. Kita salahnya itu gua bawa air cuma 1 botol. Iya, gua bawa 1 liter. Terus sama Indomie 2, sama kompor 1, dan gas 1. Karena gue pikir paling banget kita nyampe, karena gue udah nonton YouTube juga kan, mempelajari jalurnya. Paling banget kita nyampe 3 jaman lah buat sampai sana. Ternyata perjalanan itu gue jalan bener, kayak gue istirahat cuma sebentar doang, Bang. Jadi jalan nih, duduk bentar, minum dikit, udah jalan lagi, duduk bentar, minum dikit. Tapi yang gue heran, kok gue summit attack itu sampai di Puncak Sejati itu jam 9. Oke, jam 9 pagi. Iya. Yang harusnya itu jam maksimal banget itu jam 7-an summit attack. Kok ini jam 9? Kok lama? Padahal jalan yang gue jalanin bener. Terus gue jalan juga nggak lama. Duduk dikit, minum, jalan. Duduk dikit, minum, jalan. Kayak gitu.
pas sampai kita di puncak, sebentar doang foto-foto dikit. Terus kita juga kepikiran Akbar sama Jaki kan di bawah. Akhirnya kita mutusin turun itu di jam 10-an. Jam 10-an kita turun pelan-pelan. Karena air juga habis, salahnya di situ. Intinya kalau ngedaki, persiapan air itu jangan ngepres. Iya, jangan bener kayak jatuhnya ngeremehin juga sih itu. Di situ gue ngambil pelajaran lagi. Ya udah, kita nggak ada air karena gue ngeliat gue bawa Indomie kan, karena Indomie juga dibawa kayak sia-sia kan, gak kemasak, jadinya gue gado. Nah kan di situ kan kayak ada garamnya. Garamnya itu kan bisa nambahin tenggorokan kita. Iya, jadi bukannya ada malah airnya. gatel ya. Iya, kayak gitu. Kayak agak gatel gitu kan. Ya udah, kita akhirnya turun itu sampai di Camp Maria itu gue jam 12-an bang. Di Camp Maria jam 12-an, gue tanya kondisi Akbar lagi gimana. Dia bilang masih kurang enak badannya. Dia kan gue tinggalin kompor, gas sama beberapa makanan kan di situ. Ternyata dia mesen makanan yang di warung. Nih tenda gua, nih warung. Udah kayak gitu. Nih jurang di sini. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Udah, setelah itu gua makan lagi karena emang gua dari atas belum makan kan, dari summit berangkat belum makan sama anak-anak. Akhirnya gua makan, masak. Selesai makan, tanya kondisi Akbar dulu gimana, bisa nggak turun. Si Akbar ini jawab bisa turun kan. Ya udah, kita packing lagi, packing alat barang semuanya udah rapi, kita turun. Di perjalanan turun ini ternyata si Akbar berdiri pun nggak bisa. Dia berdiri itu udah goyang. Dia bilang, kok goyang semuanya. Akhirnya ubah formasi, si Pras di depan, Akbar di tengah, di sini Jaki, itu dia megangin. Jadi si Akbar pegang Pras, si Jaki pegang Akbar, biar dia nggak jatuh ke jurang. Lumayan kan jurang Sumbing tuh. Kalau jatuh ya udah, jauh. Kalau jurang Sumbing. Ya udah, setelah itu kita jalan pelan-pelan. Akhirnya si Akbar bilang, kayaknya nggak bisa dah kalau kita paksain. Untungnya si Pras ini HP-nya ada sinyal. Dan bagusnya itu peta masih ada. Karena kan di peta itu ada nomor base camp. Iya. Nah, jadi gue bisa telepon orang base camp buat evakuasi si Akbar ini. Oke. Akhirnya kita telepon base camp. Dari base camp buat nyaranin turun pelan-pelan aja, nanti kami jemput juga. Kalau bisa kasih minuman yang berion. Kalau nggak ada yang berion, bikin air putih sama garam direbus. Karena gue juga nggak ada garam posisinya di situ, gue akhirnya mutusin buat turun lebih dulu. Mereka turun pelan-pelan, gue turun cepet buat cari warung, beli garam. Nah, gue jalan berdua sama Delon. Sepanjang perjalanan gue turun buat cari garam itu, gue dipandu sama burung jalak. Nah, setiap gue jalan, burung jalak depan. Terus ketemu tikungan, ada burung jalak di depan. Pokoknya burung jalak ini ngepandu jalan gue gitu. Sampai akhirnya gue di Pengkolan 9 itu baru dapet warung. Nah, pas di warung, yang gue pesen, yang gue beli malah gula bang. Oke. Malah gula yang gue beli. Nah, di situ gue belum sadar, belum inget gitu apa yang pesan dari orang base camp. Nah, ya udah, gue ambil gulanya, gue bayar, gue naik lagi ke atas sama si Delon, naik ke atas, ketemu mereka, langsung masak air, campur sama gula. Nah, si Akbar muntah-muntah. Oke. Di situ gue baru inget, oh iya, beli garam. Bukan gula. Iya, di situ. Jadi
Gue ngerasa kok gue bego ya, kok gue bisa ya jadi bego gitu ya, apa karena kecapean ya, jadi kayak turun cepet terus naik lagi, turun naik cepet, karena pengalaman pertama juga gue kayak gitu, naik turun cepet gitu, dengan perasaan yang takut kenapa-napa, karena saudara dan temen gue, orang tuanya nitipinnya ke gue. Karena mungkin karena panik kali lu ya. Iya, Agak gue sedikit panik panik juga gitu. karena kan gue megang tanggung jawab juga di situ. Ya udah, akhirnya kasih garam dia muntah-muntah. Muntah-muntah, setelah muntah-muntah kami jalan lagi. Gua sama anak-anak jalan lagi, turun ke bawah pelan-pelan sambil megangin Akbar. Akhirnya kami ketemu Ranger. Rangernya tuh kecil-kecil bang, ada segua rangernya, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Itu kisaran ada 6 orang rangernya, karena dia cuma bawa alat P3K, terus sarung, tanduk. Nah tandunya ini nggak dipakai, Oke. yang dipakai tuh sarung. Digendong ya dia. Iya, dan gue selalu ketawa kayak Akbar kan gede badannya nih, Akbar gede tinggi, yang gendong orangnya kayak gue. Nggak jomplang gitu enggak. Iya. Tapi kuat ya. Kuat, yang apa dia ngeluarin jurus kayak di Naruto, kayak teriak-teriakan kan si rangernya itu, kayak gini-gini buat Oh, nguatin kayak diri. bercanda-bercanda Iya, gitu ya. kayak gitu. Sebelum kita pisah jalur, si ranger juga ngisi tenaga, gua sama anak-anak ngobrol, terus gue juga ngeliat Akbar masih kayak linglung dan lain sebagainya, tapi gue agak tenang di situ ngeliat Akbar, kayak ada senyumnya, ada tawanya di situ, karena emang rangernya lucu-lucu, gue akuin, ngelawak semua di situ. Setelah ranger yang ngisi tenaga lagi, akhirnya dia jalan duluan, kami ikut jalan. Ternyata jalan gua pendaki sama jalur evakuasi itu beda bang. Situ kita terpisah di situ. Setelah terpisah, gue jalan berlima, posisi gue tetap paling belakang. Masuk pos 2 itu bener-bener hutan. Sebelumnya itu kan di atas itu di jalur terbuka, kayak lu bisa ngeliat kiri, kanan, tebing dan lain sebagainya. Itu di Sumbing Piagarung kayak gitu. Nah masuk pos 2 itu hutan, udah kayak gitu aja, kayak bener tertutup. Udah mulai agak gelap pos 2. Yang gua heran entah kenapa saudara gua punya tenaga dari mana, kok jalannya bisa cepet gitu. Yang gue paling belakang mau nggak mau nyimbangin jalannya mereka dong. Kondisi gue saat itu kaki gue masih pegel tuh gara-gara naik turun kan. Terus juga gue pakai sendal, batu pada masuk ke sini dan lain sebagainya. Nahan sakit jalan pos 2 terus masuk. Nah pas mau ke pos 1 itu kita ngelewatin kayak ada warung-warung tapi lagi kosong, kayak nggak pakai. Dan itu kayak ini pohon, ini warung. Itu bener-bener kayak gue nggak berani nengok situ bang. Yang gue inget posisi situ kok ada ya, emang gue ngeliatin ini ya, kok serem banget gitu. Karena kan pas berangkat itu gue belum maghrib lah jatuhnya, masih pagi lah jatuhnya, kayak masih cerah gitu. Masih terang gitu ya. Jadi pas ngelewatin pil maghrib lewat situ, kok serem banget. Bahkan tempat gue makan di pos 2 pun itu kayak angker banget pas lewatin pil maghrib di situ. Semuanya kayak bener-bener terlihat jelas seserem apa di situ pas maghrib. Beda ketika gue berangkat sama turun tuh beda perasaannya lewat situ. Kita turun mau masuk pos 1 udah gelap banget, udah maghrib, udah bener-bener pandangan udah nggak jelas di situ. Gue mutusin, gue ngasih saran ke anak-anak, ayo kita pasang headlamp aja biar kelihatan gitu. Cuma anak-anak ngeyel, udah dikit lagi. Ternyata masih 30 menit jalan bang. Jadi kita jalan ada headlamp, tetap gelap-gelapan. Berarti headlamp nggak dipakai tuh? Iya, sia-sia gue beli. Iya. Udah akhirnya gue jalan cepet sampai ada yang kepleset juga. Karena kan pas dari pos 1 mau arah pos 1 ini udah jalannya tuh kayak dibuat kayak tangga gitu. Agak tangga, terus ada lumutnya juga, terus basah kan, jadi gampang kepleset di situ. Udah akhirnya kita sampai di pos 1. Ternyata kita pendaki terakhir bang yang turun.
kita pendaki terakhir yang turun. Itu udah gelap semua. Untungnya masih ada tukang ojek. Akhirnya kita turun naik ojek. Si Akbar ini udah duluan, karena kan beda jalur. Gue udah terpisah lah ibarat kata di situ. Gue nggak tahu dia di mana. Pas gue ketemu dia itu udah di base camp. Udah setelah di base camp, kita kayak ngobrol-ngobrol sedikit, gitu. Kayak buat ngerelakin badan aja dulu dan lain sebagainya. Nah akhirnya gue cerita apa yang gue alamin, apa yang gue lihat, apa yang gue rasain di situ. Gue ceritain ke mereka. Mereka kaget, kok bisa terjadi gitu. Ya jawaban gue nggak tahu kenapa terjadi. Kayak bukan gue yang kesurupan, bukan gue yang kerasukan. Jadi gue nggak tahu apa yang salah gitu. Ini dah akhirnya gue nggak tahu ya, di posisi situ yang ngurus si Akbar ini si Pras. Gue nggak tahu kalau setelah nyampe base camp itu dia ngapain dan lain sebagainya. Itu yang ngurus si Pras. Nah yaudah setelah itu Akbar juga urusannya udah selesai. Gue pergi, ini kan base camp. Nah di atas itu ada warung. Nah gue karena base camp rame kan posisinya situ, gue milih pindah buat ke warung aja di atas. Gue di warung atas, ngerokok, ngopi, makan. Akbar posisi tidur. Akbar, Pras itu posisi tidur. Yang ada gue makan itu Jaki, Adit, Delon. Gue berempat. Nah gue berempat itu kayak ngobrol santai sama penduduk sekitar yang punya warung itu. Gue lupa namanya, Mas apa gitu, pokoknya adalah orang situ asli. Ngobrol-ngobrol sama dia. Gue ceritain apa yang gue alamin. Dan dia bilang, itu udah sering deh. Oke. Hal kayak gitu tuh udah sering. Bahkan dulu ada pendaki yang nyasar ke pasar. Jadi dia ceritain ke gue itu kayak, kamu ngomong apa, kamu ngomong ngantur di situ, kayak bisa terjadi. Kayak kamu berharap apa di situ, bisa terjadi juga di situ. Ada pendaki di mana dia kedinginan. Dia bilang, kalau ada pasar gue mau beli jaket. Bener, detik itu juga tiba-tiba semuanya jadi pasar. Dia beli jaket di situ. Dan gue terkejut dong, karena gue nggak tahu ternyata gunungnya kayak gini. Ternyata Sumbing kayak gini ya. Gue bener kaget di situ. Akhirnya kita cerita santai. Ya udah, habis itu gue di jam berapa ya gue tidur. Pokoknya malam banget lah, setelah kayak badan gue udah capek juga, terus ngobrol juga udah cukup buat gue menjawab penasaran gue. Kayak kok bisa terjadi hal tersebut gitu. Ya udah, akhirnya gue milih buat tidur. Bangun di jam 5-an gue bangun. 5 pagi gue bangun. Sebelumnya juga gue udah kontak orang charter losbak dari base camp ke Terminal ya. Terminal Wonosobo. Kita sampai di Wonosobo itu gue di jam 8-an lah. Jam 8-an sampai Terminal Wonosobo, karena kan jam 7 lewatan baru berangkat. Sampai sana, pesan tiket, pulang. Nah, pas pulang ini tuh di tengah perjalanan bus, kita berhenti di tempatnya si bus ini yang makan-makan itu. Rest areanya ya? Ya, rest areanya si bus ini. Nah, yang duduk sama si Akbar kan Delon. Si Delon cerita ke gua, "Gak, tadi si Akbar di bis mau ngencing lu." "Ngencing gimana? Ngencing di toilet?" Gue bilang gitu kan, toilet bis. "Kagak, dia pengen lepas celananya di tempat duduk." Oh, gue kaget dong di situ, kok bisa kayak gitu. Tapi gue tanya si Akbar, "Bar, lu aman?" "Aman." Jadi makanya enggak gue telusur lebih dalam lagi, ya karena dari Akbarnya bilang aman. Jadi di situ kita akhirnya udah, habis makan udah. Terus perjalanan pulang, udah pulang. Kita sampai di rumah semuanya. Nah, setelah kita sampai di rumah 2 hari setelah itu, gue dapat kabar dari kakak gue. Itu dari kakaknya si Akbar, bahwasannya si Akbar ini ternyata ruh atau sukmanya ini
masih tertinggal di Gunung Sumbing. Oke. Yang gue kira semuanya udah selesai ketika udah di rumah, ternyata enggak. Berarti pas pulang ini si Akbar masih kayak linglung gitu ya? Iya. Kayak bukan Akbar gitu. Ya. Gue ngerasa kayak bukan teman gue aja sih. Tapi lu sempat ketemu sama Akbar pas turun itu? Pas turun gue ketemu bang, kayak emang dia kan orangnya nggak banyak bicara, tapi bercandanya itu kayak nggak nyakitin orang lain dan Iya. kayak bercandaan dia enak. Nah karena lu kan udah berteman sama Akbar berlama nih. Iya. Udah tau lah bercandanya dia, obrolannya dia udah paham pasti betul. Iya. Tapi karena pas setelah turun dari gunung itu aneh. Beda, bukan dia. Gue ngerasa itu bukan dia. Wah. Udah setelah gue dapat kabar kayak gitu dari kakak gue secara pribadi kabarin saudara dan temen gue buat ntar malam kita ke rumah Akbar yuk, kayak gitu kita jenguk. Ya udah kita ke rumah Akbar itu abis setelah Isya jam 8-an lah, jam 8-an kita ke rumahnya. Akhirnya bokap nyokapnya cerita, ternyata si Akbar bener ruhnya ketinggalan di sana. Dan di badannya itu ada beberapa hal magic yang gue nggak paham ya, hal goib. Gue nggak paham sama sekali, kayak ada sesuatu lah di badannya, kayak ketempelan sesuatu gitu. Gue dengerin nyokap bokapnya cerita, dia pulang pun nggak salaman sama orang tuanya. Yang biasanya dia salaman, ini cuma langsung pulang. Terus setelah itu sifatnya berubah, gampang marah dan lain sebagainya, kata nyokap bokapnya cerita ke gue. Di situ juga gue udah mulai kayak gimana ya? Masa iya kita harus balik lagi ke Sumbing buat ambil raganya, ambil sukmanya? Situ gue udah ada pemikiran kayak gitulah. Akhirnya ternyata kata nyokap bokapnya itu nggak perlu, udah diurus sama orang pintar kayak gitu. Dan alhamdulillahnya udah sehat sampai sekarang nih ya. Ya, alhamdulillah Akbar sekarang tuh udah sehat. Udah sehat, dan Akbar juga ada di sini nih. Nanti kita tanya-tanya sedikit tentang Akbar Ya. ya. Oke nih, ini cerita Gunung Sumbing di tahun 2022 ya, di bulan Mei ya. Ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke nih Bang Yoga, gokil banget sih nih. Cerita pendakian lu di Gunung Sumbing nih. Dan itu kejadiannya baru bulan kemarin. 3 bulan yang lalu lah. Masih anget banget Iya, nih. bulan Mei. Oke, nah di sini kan yang dipermasalahkan dari awal di cerita ini kan karena tentang perubahan dari Akbar ini setelah turun dari Gunung Sumbing itu nih. Iya. Yang tadi lu sempat bilang kayak aneh, kayak linglung, kayak gampang marah gitu ya. Dan ternyata pas digali literasi dari orang tuanya, ternyata ada yang nempelin atau bisa dibilang sukmanya masih ketinggalan mungkin di sana nih. Ya benar sekali bang. Oke. Dan itu menurut orang tuanya ya? Ya itu menurut orang tuanya, dan orang tuanya itu kata orang pintar yang lihat. Oke nih, kita langsung aja nih, kita tanya-tanya sedikit tentang Akbar nih. Kita panggil aja langsung nih ya. Bang Akbar. Oh, oke nih Bang Akbar, gue pengen nanya-nanya sedikit nih tentang pengalaman pendakian lu di bulan Mei kemarin nih sama Bang Yoga ya. Iya. Nah, di Bang Yoga kan tadi udah menjelaskan detail banget itu tentang perubahan drastis dari diri lu nih. Dari awal pendakian itu kan lu cara nggak langsung kayak agak maksain ya. Iya. Dengan artian yang dalam kondisi tubuh yang agak drop mungkin tuh. Tapi lu masih tetap buat aman gitu, buat ngikutin jalan gitu ya. Nah, sampai kejadian yang menurut gua gokil banget sih nih. Yang tadi sempat Bang Yoga bilang nih. Bang Yoga itu dikencingin sama lu nih di dalam tenda. Nah, gua mau nanya nih sama lu nih. Lu dalam keadaan sadar apa udah nggak sadar tuh pada waktu itu tuh? Itu dalam keadaan nggak sadar bang. Oke. Iya. Dan nggak sadar apa yang lu rasain nih pada saat itu? Kan pas waktu itu ya saya cerita ulang lagi nih. Di tenda itu saya pengen kencing. Sebelumnya tuh si Pras ini udah kencing duluan di tempat situ. Saya ngikut nanya, Pras tadi kencing di mana? Nah, itu di luar tenda tuh ya Di kencingnya? tenda, iya. Pas kencing di mana? Tuh di samping tenda deket semak-semak. Nah, saya keluar tenda. Saya kencingin di tempat semak-semak, saya udah numpang-numpang lah. Saya kencing.
Terus pas udah kan pas balik mau arah ke tenda, nah itu saya jatuh bang. Oke. Pas jatuh, bangun lagi kan, itu posisi samping tenda. Saya mau masuk ke pintu tendanya, kan ada tali. Nah itu jatuh lagi bang. Itu kaki saya setengah udah masuk jurang. Jadi di depan tenda itu 3 meter jurang. Oke. Saya keserimpet di tali tenda itu, setengah kaki saya udah jeblos jurang. Teman-teman ngeliat semua. Terus pada kaget kan. Akhirnya saya masuk tuh. Udah gitu kan, yang kata Yoga ceritain itu, pas gerah kan, malam-malam gerah, pada buka sleeping bag, ada yang buka jaket tuh. Udah gitu pas malam jam 10-an, saya itu serupan katanya mah. Oke. Nah pokoknya pas setelah masuk tenda lu udah nggak sadar lagi tuh? Nggak sadar. Pas sadar tuh saya habis kencing, jatuh kan, tidur agak semenit, bangun lagi, kaget dong. Kok Dengan keadaan yang lu udah gak pakai celana nih? iya. Oke. Pokoknya saya marah-marah di situ bang. Ini bercandanya kelewatan gitu anak-anak Iya. kayak gitu ya. Kirain ditelanjangin apa gimana. Tapi yang gue mau pertanyain di sini emang suasana di dalam tenda itu pada malam itu di pos 3 ya? Iya. Yang lu rasain panas. Panas banget bang. Oke. Itu semua pada nggak pakai sleeping bag. Nah, yang di sini gue pertanyakan lagi kan keesokan harinya itu pas anak-anak yang lain pada summit nih ya. Nah, lu di dalam tenda lu nggak ngerasain hal-hal aneh itu apa? Lu masih dalam keadaan sadar? Masih dalam keadaan sadar. Cuman itu kan anak-anak berangkat jam 3 lewat lah. Itu saya pengen coba untuk keluar gitu. Pengen ibarat kayak pengen lihat apa awan gitu gimana. Sama si Jaki. Oke. Si Jaki itu saya bangunin nggak bangun-bangun bang. Saya pengen ada rasa lapar cuma nggak bisa makan karena mual. Udah jam 6 kan, si Jaki akhirnya bangun. Jaki masak, saya mencoba untuk makan, cuma nggak bisa, muntah-muntah lagi di situ. Oke. Tapi lu nggak ada ini, tapi pas saat itu kondisi tubuh lu yang lu rasain kayak gimana tuh Bar? Yang gua rasain kayak mual, terus perut sakit, pusing, gitulah, agak hangat badan. Tapi nggak ada gangguan tentang gaib gitu nih? Belum ada. Nah, tadi kan di belakang nih lu sempat cerita nih ya, pas lu udah turun kayak gitu, lu kan ke counter tuh. Nah, di situ ada yang bisa ngeliat ternyata di diri lu itu bukan diri lu nih. Iya, ini ada lagi nih bang di base camp, saya mau cerita tuh. Oh iya boleh. Kan waktu pengen turun kan bang ya. Nah, Yoga kan ini suruh kita udah nelpon hubungin orang base camp untuk ngasih ion atau Jadi disuruh ngambil garam ya? Iya. Nah, Yoga itu malah ngambil gula. Iya. Akhirnya mau nggak mau saya minum tuh, udah dimasakin sama Simpras. Saya minum, saya muntah-muntah parah situ. Oke. Muntah parah. Akhirnya tuh nggak lama orang ranger datang. Udah saya dikasih makan, tapi tetap nggak bisa makan. Akhirnya ngeluarin sarung, digendong saya bang. Oke. Dan postur tubuh lu yang gede segini digendong turun tuh berarti Iya. dari pos 3 mungkin pos 3 lewat sedikit ya mungkin ya. Sedikit. Itu ranger kecil-kecil banget bang. Cuma saya yakin kuat banget itu dia. Enak dong, tak gendong gitu ya. Enak, mau digendong lagi? Enggak lah. Enggak. Iya. Tadi pas sampai base camp, berarti lu sampai base camp ini duluan nih ya? Enggak, malah dia duluan. Saya kan beda jalur tuh. Nyampe pos 2 itu kan dia bawa motor ranger itu. Nah, teman-teman tuh pada jalan itu kelewatin yang maghrib, suasana maghrib. Saya itu di jalur yang berbeda nyari dompet ranger dulu. Oh, makanya di lama. Jadi sebelum evakuasi saya, dompet ranger itu jatuh bang. Oke. Jadi sebelum itu pas saya mau ke base camp, kita nyari dompet ranger itu bang. Oke, tapi keadaan lu udah membaik tuh, udah mulai membaik ya? Agak sadar lah. Kayak. Tapi berarti pas ketahuan sadarnya ini lu sempat berobat ke klinik atau ke rumah sakit kayak gitu? Iya. Pas turun itu? Pas di base camp kan, udah nyampe semua.
Nah teman-teman itu lagi ngecek lah apa namanya tuh. Peralatan, ngecek ulang lagi peralatan ya Iya. kan? Yang dihitung-hitungin gitu ya? Saya itu dibawa ke kliniknya Basecamp itu. Oke. Ada dokter bang. Saya dites lah segala macem, ditanya-tanyain. Ini gimana? Saya ceritain tuh, saya ngencingin temen pak, gini-gini. Kata dokter itu, oh itu nggak apa-apa. Kamu istirahat aja yang penting gitu bang, kata dokternya gitu. Kita di Basecamp. Basecamp itu kan agak rame bang. Nah makanya kita istirahat mau tidur itu di atas Basecamp itu ada rumah, ada warung. Iya. Kita di situ tidur di rumah itulah, rumah warga. Kan udah pada bawa barang tuh masukin ke rumah warga di ruang tamunya. Nah pas gue masuk itu bau banget menyan bang. Iya, bau banget. Udah naruh barang kan, saya mempres nih, mau tidur kan, kondisi saya udah capek segala macam. Nah teman-teman ini di depan kan ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah itu, cerita-cerita lah dia. Nah dia tidur sama Pras. Nggak lama saya tidur, saya tuh kayak didatengin sama orang tinggi besar. Tinggi besar. Saya ingat kulitnya gelap, nggak terlalu gelap tuh, coklat. Saya didatengin sama dia mintain tanda tangan saya bang. Maksudnya? Minta tanda tangan, tapi kertasnya kecil bang, kotak kecil kayak kuku jempol kaki gitulah, kecil kotak. Saya kaget kan, dia bangunin saya, mas minta tanda tangan dong mas, gitu katanya gitu. Saya kaget, tapi saya sadar di situ, apaan ini kata saya gitu. Enggak, soalnya saya aneh banget gitu, minta tangan kecil, kertasnya. Saya dipaksa-paksa gitu, ayo mas tanda tangan. Saya enggak udah sana. Akhirnya dia nggak ngomong apa-apa tuh, tapi mukanya samar-samar bang, kayak nggak bisa kebaca sama saya gitu mukanya. Akhirnya dia udah nggak bisa minta tangan saya, dia balik. Saya ngeliat dia balik itu nggak ngelewat pintu, jadi kemana gitu perginya, nggak lewat pintu keluar. Oke. Nah Tadi dulu nih, gue potong sedikit nih. Di situasi malam itu nih, bang, buat bang Yoga ya. Tapi lu ngerasa ada orang selain lu yang masuk ke rumah itu nggak? Ada, tapi yang digambarin apa yang diceritain sama dia nggak ada yang gue lihat kayak gitu. Kayak orang-orang normal biasa ya? Iya, kayak yang tidur di situ, terus kayak yang punya rumah itu doang. Nggak ada. Berarti orang yang tubuh gede ini nggak ada. yang kelihatan nggak ada ya? Iya, makanya pas itu gue ya udah nggak percaya aja di situ. Orang gue ngeliat nggak ada. Nah terus lanjut nih, boleh bang? Jadi itu kan orangnya tinggi ya, ngelebihin pintu bang. Gue juga kaget tuh di situ. Nah pas mau tidur kan pada ngumpul tuh. Nah gue nanya sama si Adit kan tidur samping gue. Dit, tadi ada orang nggak masuk? Orang tinggi, gede gitu. Kata si Adit, nggak ada bang, nggak ada siapa-siapa kok. Ya, gue kaget kan. Duh siapa ya? Akhirnya di situ pada bingung tuh bang, nanya-nanya gini-gini. Akhirnya udah, habis itu tidur kan. Nah, lu kan sempet nih di jalan pulang ya, di rest area bis itu lu sempet buat buka celana lagi mau kencing. Itu lu sadar nggak sih ngelakuin hal itu? Itu gue nggak sadar bang. Kata si Delon, gue ngelakuin kayak gitu, tapi gue ngerasanya enggak bang. Jadi gue ngerasain itu udah pas di rest area mau makan. Nah akhirnya di rest area itu gue bisa ngerasain makan bang. Walaupun sedikit-sedikit. Itu udah ada makanan masuk ya? Iya. Nah sama sampai rumah lagi nih, kata nyokap lu kan lu nggak ada salaman gitu buat sama orang tua lu pas lu pulang. Itu lu sadar gitu ngelakuin hal itu? Enggak sih, gue kayak linglung gitu bang. Jadi sampai rumah itu kan rumah gue paling depan ya dari teman-teman yang lain. Jadi mobil jemputan itu kan di depan rumah gue, parkirnya karena rumah gue paling depan di ujung. Nah ibu gue kan keluar pagar, udah pulang anak-anak kan gitu ibu gue. Nah yang lain itu pada salim bang. Nah gue kagak, gue bingung aja gitu. Teman-teman pada salim, sedangkan gue jalan aja. Yang emak lu sendiri ya? Iya, kayak nggak kenal.
akhirnya gue jalan duluan ke Empang itu kan kayak base camp kita gitu. Iya, akhirnya gue ke Empang tuh. Berarti lu nggak sadar tuh lu yang apa aja yang lu lakuin Nggak pas di sadar. rumah itu? Nggak sadar. Oke. Berarti pas sembunyi-sembunyi ini lu sempat berobat sama orang Nah, paranormal gitu mungkin ya? besoknya kan ibu gue inisiatif tuh, ini anak capek kali ya apa, ibu gue manggilin tukang urut bang. Oke. Tukang ngurutnya itu ngurut badan gue, katanya badan gue dingin apa gimana gitu. Kata tukang ngurut ini, bu ini anak nggak bener nih, nggak ada yang nggak beres gitu. Terus tapi saya nggak bisa ngobatin, tukang ngurut cuma bisa ngurut doang. Nah habis itu kan ibu gue kepikiran terus tuh, bacain doa, sholawatin segala macem. Nah akhirnya besoknya ada abang gue, untung tuh ada abang gue apa ngeliat HP gue kondisinya rusak, ngajak, bar benerin HP yuk, ini HP lu pecah nih. Akhirnya tuh ke counter HP. Nah di tukang counter HP itu dia ngerasa nih aura gue gelap banget gitu. Oke. Ini menurut tukang konter ya? Iya, tukang counter itu emang bisa bang, bisa ngelihat aura gue gelap banget kata dia. Ini gue obatin aja dia lu, kata dia gitu. Akhirnya gue diobatin sama dia. Jadi di badan gue itu ada yang nempel bang, dua makhluk. Yang orang tinggi gede itu sama kayak sejenis terbang gitu kayak kuyang, cuman bukan kuyang, agak terbang lah. Sejenis kuyang lah ya? Iya, tapi terbang dia. Nah udah gitu kan, gue udah enakan ya, agak ngerasa badan gue gimana gitu lah, masih linglung cuman. Nah pada itu kan abang gue masih kurang yakin nih, ini anak kok masih linglung habis diobatin gitu. Abang gue motoin gue tuh, dikirim fotonya ke yang lebih pinter dari tukang counter itu. Mungkin S3 lah ya gitu. Iya, ya. S3. Iya, lebih pinter lah maksudnya gitu, ilmunya lebih tinggi lah. Ya dikirimin kan fotonya gua, kata yang apa lebih pinter itu, wah nih anak sukmanya nggak ada, adanya raga doang. Oke. Gitu bang. Dan akhirnya lo berobat lagi ke yang orang itu? Enggak, dia pakai ini dong, foto udah bisa. Oh, jarak Nah jauh. malam itu teman-teman pada datang tuh yang diceritain yoga. Teman-teman pada datang, nah itu gua kondisinya belum balik ke gua sendiri, diri gua Masih agak keadaan masih linglung sedikit linglung. gitu. Ya ibu gue jelasin gini-gini, bantu doa, bantu apa gitu. Nah besoknya saya ke yang itu ngobatin saya, yang terakhir, ngobat yang terakhir. Besoknya abang saya kan di WA tuh, katanya ini adek lu udah mau sembuh, udah mendingan, suruh ke tempat dia bang, kita ngobatin. Gua ke sana itu, kok gua kenal sama yang ngobatin gua. Iya, gua kenal tuh sama dia yang ngobatin. Ternyata kan sukma gua kata dia nyantol di Gunung Sumbing ya bang. Jadi dia pas abang gua foto itu, dia tuh ngambil sukma gua ke Gunung Sumbing bang. Oke. Dengan cara nggak pakai inilah ilmu dia lah. Kayak semacam telepati mungkin. Iya, dia ngambil. Jadi di sana gua diikat bang sama makhluk sana lah. Nah pas yang ngobatin gua minta balikin, nggak dikasih bang. Oke. Jadi nego dulu tuh. Buat persyaratan lagi gitu ya. Akhirnya nggak dikasih. Jadi wah lama nih gini-gini. Akhirnya dilawan sama yang ngobatin gua, makhluk itu. Akhirnya bisa kan balik ke badan gua. Akhirnya gua ke tempat dia. Akhirnya lu sehat sampai sekarang nih ya? Sehat ya? Sehat. Tapi Alhamdulillah. udah nggak linglung lagi? Enggak udah. Nah sebelum kita mengakhiri video kali ini, mohon maaf banget nih buat teman-teman semua bila ada kata-kata yang kurang berkenan nih di hati teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita ini semua cuma manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga
Bang Akbar dan juga Bang Yoga nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.